Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Solih ya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Solihuddin, masih di Bang Solih Channel. Di siang hari ini saya berada di kolam lele saya. Lokasinya di Mojokerto. Kecil-kecilan saja untuk sampingan, ada 5 kolam dari kolam terpal. Oke, kita coba kasih camilan dulu. Nah, insya Allah tidak sampai 1 bulan lagi panen. Insya Allah 3 mingguan lah kira-kira, insya Allah akan kita panen. Oke, ada yang bertanya kepada saya, Bang, kalau kita ternak lele dengan full pellet, apakah bisa untung? Nah, untuk siang hari ini akan kita bahas apakah ternak lele dengan full pellet dan juga bisnisnya hanya kecil-kecilan ya, sampingan, apakah bisa untung? Nanti akan saya jelaskan. Namun sebelumnya kita intro dulu. Oke, begini teman-teman semuanya. Jika kita menginginkan untuk berternak lele atau berbudidaya lele, skalanya kecil-kecilan ya. Seperti saya contohkan di sini cuman 5 kolam terpal. Nah, apakah dengan metode full pellet bisa untung? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam dunia perikanan atau budidaya ikan apapun itu ya, kita harus mengenal yang namanya FCR. Ya, FCR itu singkatan dari Food Conversion Ratio. Ya, FCR, Food Conversion Ratio. Nah, ini maksudnya adalah bahasa gampangnya ya. Bahasa gampangnya adalah seberapa banyak pakan yang kita masukkan ke dalam kolam itu menjadi seberapa banyak daging yang dihasilkan. Itu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita masukkan 1 kilo pakan, itu nanti akan menjadi berapa kilo daging ikan yang dihasilkan. Itu gampangannya untuk FCR. Nah, di dunia lele, di dunia perlelean, kita asumsikan saja ya, sebelum memulai budidaya kita asumsikan saja FCR itu nilainya 1. Ya, artinya dalam setiap pemberian 1 kg pakan akan menghasilkan 1 kg daging lele. Nah, patokannya itu dulu. Jadi teman-teman harus mengerti apa itu FCR. Nanti untuk memudahkan proses penghitungan apakah bisa untung atau tidak budidaya lele kita. Oke, sebelum lebih jauh kita kasih pakan dulu kolam yang lain.
Nah, ini airnya agak merah ini. Wah, mantap. Insya Allah 3 minggu lagi panen. Semoga diberikan kelancaran. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita mengetahui FCR ya dengan asumsi tadi nilainya 1, sekarang kita coba kalkulasi. Ya. 1 kilogram pakan full pellet ini pellet yang saya pakai high profit 781, ini min 2. Ini harganya ya, harganya untuk gampangan ngitungnya adalah 1 kilogramnya seharga 11.000. Saya ulangi, 1 kilogram pelet minus 2 harganya 11.000. Nah, sekarang daging lele konsumsi ya, daging lele konsumsi harganya berapa? Nah, ini di Mojokerto ya, posisi saya di Mojokerto. Lele konsumsi sekilo isi 10 dihargai dengan harga 15.000 sampai 15.500 rupiah. Nah, dari sini teman-teman bisa kalkulasi ya, gampangannya jika kita jual daging lele 15.000 saja, 15.000 dengan pelet tadi kita 1 kilonya 11.000, maka untung kita berapa? Untungnya 4.000 ya, dalam 1 kilo lele yang kita jual konsumsi itu kita mengeluarkan pakan tadi 11.000, jadi untungnya 4.000 rupiah. Nah, itu kasaran, hitungan kasarannya seperti itu. Jadi jika kita misalkan di sebanyak 5 kolam ini kita muat 10.000 ekor ya, 10.000 ekor, maka tinggal mengalikan saja ya, tadi untungnya 4.000 kali 10.000 itu, maaf ya, ini tadi 10.000 ekor. Kalau kita 1 kilonya itu isi 10, maka per 10.000 ekornya maka hanya dapat 1 ton ya, hanya dapat 1 ton. Jadi untungnya 4.000 kali 1.000, jadi 4 juta. Itu untung kotor teman-teman, 4 juta untung masih kotor. Belum kita kurangi harga bibit ya, harga bibit misalkan kita 10.000, maka paling murah ya, ukuran 35 paling murah itu 110 per ekornya, jadi 1.100.000 untuk bibit. Jadi tadi 4 juta keuntungan, kita kurangi lagi dengan harga bibit 1.100.000, tinggal berapa? 3 juta kurang 100 atau 2.900.000. Nah, itu per 10.000 ekor 2.900.000. Kemudian kita juga pastinya akan perlu multivitamin ya, 1 periode kita perlu multivitamin ya, asumsinya 100.000, maka berkurang lagi 100.000, jadi untung kita hanya 2.800.000. Oke, kemudian katakanlah kita pasti butuh listrik kita asumsikan paling murah 100.000, maka berkurang lagi keuntungan jadi 2.700.000. Oke, itu dengan asumsi hidup semua. Nah, ini asumsinya hidup semua, padahal pasti dalam perjalanan ada yang mati ya, pasti ada yang mati. Artinya kalau di perjalanan ada yang mati, maka akan berkurang lagi keuntungan kita. Itu ya, itu per 1 siklus. 1 siklus biasanya paling cepat 3 bulan. Di 3 bulan jika teman-teman tanam
sebanyak 10.000 ekor, maka paling besar keuntungannya ya kisaran 2 juta sampai 2.700.000 per satu siklus atau 3 bulan. Nah, itu kalau asumsinya hidup semua ya, belum ada kematian. Kalau 90% hidup ya tinggal teman-teman kalikan sendiri. Artinya yang mau sampaikan di sini adalah dengan metode full pellet, itu keuntungan kalian jika hanya kecil atau sampingan saja dengan 10.000 ekor, maka keuntungan teman-teman akan sedikit, akan sangat sedikit. Bahkan mungkin rugi di capek saja atau rugi di pemeliharaan. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita kasih pakan lagi camilan. Kita pindah yang kolam ini, ini yang paling kecil. Oke ya. Untuk itu bagi teman-teman yang bertanya ya, jadi bertanya-tanya. Nah, untuk itu ngapain kita harus susah-susah ternak lele? Ya, padahal untungnya kita tahu sangat dari kalkulasi sangat sedikit. Per 10.000 ekornya jika hidup semua ya cuman 2 juta sampai sekian ya jika hidup semua catatannya. Nah, saya punya rahasianya teman-teman ya, saya punya rahasia agar kita ya sebagai pengusaha sampingan lele kecil-kecilan ini tetap bisa untung. Nanti akan saya tunjukkan rahasianya. Oke, memang kalau kita bicara keuntungan full pellet ya mungkin bisa kita perbanyak, tapi dengan syarat kolam kita perbanyak, artinya jumlahnya kita perbanyak. Misalkan dari 5 kolam ini kita perbanyak menjadi 50 kolam, maka itu keuntungannya kita kalikan lagi 10 ya, yang mulanya tadi 2 jutaan bisa menjadi kali 10 20 jutaan per siklus. Itu lumayan, tapi kita membutuhkan 50 kolam. Nah, untuk yang 5 kolam seperti ini bagaimana caranya biar kita bisa bertahan sebagai pemula dan jadi semangat? Itu ada rahasianya teman-teman. Dan ini ya terpaksa lah, ya tidak terpaksa sih, saya ikhlas lah membagikan ke teman-teman semuanya apa rahasianya biar kita bisa tetap bertahan untuk berbudidaya lele. Kita kasih lagi sampingan. Oke, tadi saya bilang sampingan pakan. Ya, di sini untuk pelet ini bukan saya jadikan sebagai pakan utama, teman-teman. Ini saya jadikan sebagai pakan sampingan saja. Nah, itulah rahasianya. Ya. Untuk itu rahasianya adalah pakan alternatif ya, kita harus mampu untuk mencari pakan alternatif agar kita bisa bertahan untuk bisnis kita walaupun skala kecil dan sampingan. Nah, pakan alternatif pun kita harus tahu apa yang perlu kita persiapkan. Nah, sekarang apa sih yang harus kita persiapkan? Dan ini rahasia saya ya sebenarnya, kan saya bagi ke teman-teman semuanya. Ayo kita masuk ke dalam kantor saya, ya kantor saya. Kita lihat ada apa rahasianya. Oke, di sini saya menyimpan rahasia agar budidaya lele kita bisa untung walaupun skala kecil. Nah, teman-teman sudah melihat ya, depan saya ada freezer. Nah, inilah rahasianya.
Loh, kok ini rahasianya? Ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk berbudidaya lele jika ingin beruntung dengan skala kecil, ini rahasianya, harus menyediakan freezer. Nah, dengan freezer ini ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa menyimpan pakan alternatif. Nah, ini rahasianya agar untung. Ya, jangan melulu pakan dari pelet saja. Itu sangat mahal. Nah, ini kebetulan sudah mau habis, nanti akan kita beli lagi. Nah, yang saya pakai ya, ada di sini. Jika teman-teman punya freezer, itu kalian bisa nyetok pakan alternatif di sini. Entah itu teman-teman bisa pakai kepala ayam, atau mungkin tembolok ayam, usus mungkin, atau sayur-sayuran bisa. Ya, intinya kalian stok di sini. Kalau kalian tidak punya freezer, maka tidak fresh, dan mungkin kita tidak bisa continue pemberian pakannya, karena di pasaran biasanya kita harus beli dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini saya masih ada sisa nih. Saya pakai kepala ayam. Ini masih fresh, tidak bau, masih fresh. Kepala ayam, ya, kepala ayam juga. Ini saya juga pakai tembolok ayam, ya, tembolok ayam giling juga saya pakai di sini, tapi masih habis, nanti akan saya beli lagi hari ini. Nah, ini sangat membantu, dan ini adalah rahasia para peternak lele agar untung, ya, agar untung. Dan di sini saya pakai adalah ayam yang masih fresh. Ayam yang masih fresh, saya dapatnya masih fresh, bukan tiren ya. Bukan tiren, sekali lagi bukan tiren. Saya tidak memakai tiren atau tidak memakai kotoran hewan apapun, saya tidak pakai. Jadi tetap bagus untuk kondisi ikan lele saya. Nah, di sini tentunya ya, setelah teman-teman semuanya tahu rahasianya, yaitu punya freezer ya. Step yang kedua adalah teman-teman harus tahu ilmunya. Nah, itu yang paling penting. Tahu ilmunya, bagaimana memberikan pakan tadi kepala ayam, usus, mungkin sosis, bisa kalian taruh di sini. Sosis afkir tentunya ya. Sosis afkir, roti afkir, terserah. Yang penting kalian harus punya freezer. Itu pertama. Tadi rahasianya adalah harus punya freezer. Kemudian tadi yang kedua itu ilmunya, harus tahu bagaimana pemberian pakannya. Bisa-bisa nanti kalian berikan pakan ini mati semua. Nah, itu kita tidak harapkan di situ ya. Tadi sudah lihat kolam saya ya, kondisi ikannya sehat-sehat, airnya tidak bau itu teman-teman, warnanya juga bagus, hijau, ada yang kemerahan. Nah, itu karena kita sudah tahu ilmunya, bagaimana cara pemberian pakannya. Oke, mungkin untuk ilmunya nanti di video selanjutnya akan saya share. Sementara itu dulu. Jadi rahasia sukses ternak lele, sampingan kecil-kecilan tapi tetap untung. Oke, itu saja sedikit video dari saya. Semoga bermanfaat untuk peternak ikan lele pemuda yang mungkin bisa mencoba ya cara saya, dan insya Allah akan sukses sama-sama. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia.